Kayak misalnya kayak ya hari ini kita ngomong Tuhan bisnisku biar rame. Dikasih banyak bisnis pelayanannya hilang. Ngomongnya sibuk. Iya, tokonya rame, nggak Karena bisa tokonya rame, sudah nggak bisa begini. pelayanan. Ya kayak Nggak gitu. langsung. Iya langsung keluar kayak gitu. Oh. Halo guys, kembali lagi bersama kita di BTL. Hai, seperti biasa ya. Aduh, kode ini lagi. Enggak ya, Go. Karena ini memang. Enggak ya, Go. Ampun ya, Go. Oh, enggak ya, salah ya. Salah ya, Go. Ampun, Go. Ya. Tunggu dulu, Go. Mainnya langsung ke gembala ya. Main jurang apinya di gembala. Oke. Ampun. Ya, tapi ya pastinya seneng lah ya Koden jadi pembicara. Dikoreksi. Aslinya seneng kok. Aslinya seneng. Biar gak disidang. Loh, aslinya seneng kok. Kayak apa yang Koden obrolkan itu tentunya bermanfaat, menarik lah. Wah, membuka pikiran. Makasih kiranya. Udah bener. Jadi bukan jilat ya guys ya. Ya paling tak kasih roti langsung wah seneng enggak ya. Oke, kembali lagi bersama kita. Nah, hari ini ya kita bakal seperti biasa lah ya ngobrol-ngobrol santai dulu. Nah, oke, apa ya? Wah, jujur jujur ya guys ya. Ini yang kali ini entah kenapa tanpa babi bu. Kayak hari ini loh, jujur nih aku guys, jujur dari hatiku yang kali ini kayak enggak perlu babi bu banyak. Aku kayak apa ya, jujur ya, ini dari hatiku sih kok ngerasa wah capek. Jujur ya guys ya, sampai sini ngerasa capek ya guys ya, capek ngerilet. Kayak akhir-akhir ini banyak ada aja gitu. Iya, aku capek ngadepi kamu juga, Rick, tenang. Iya, aku Enggak gitu ya. Oh, enggak bercanda. Silakan lanjut. Sakit hati tuh aku, nangis dulu. Editor sound efeknya nanti. Oke. Dia tuh langsung sound efek macam-macam. Ya, tapi ya itulah ya, kayak ya teman-teman siapa sih yang kayak ngerasa capek juga akhir-akhir ini. Wah, kayak capeknya banyak lah ya. Masalah pribadi lah, masalah eksternal, masalah kerjaan, masalah ekonomi dunia. Siapa tahu yang bisa relate gitu. Itu enggak ya? Ini apa, tarif ekspor, tarif impor. Waduh, iya itu. tarif itu, terus perang itu kan, waduh langsung naik semua. Kayak gereja-gereja itu langsung bahas masalah perang. Relate gak sih kok? Bahas gak sih? Puji Tuhannya enggak. Tapi kayak ada beberapa gereja itu kayak langsung bahas perang. Kayak alah, langsung dibahas loh, mantap, kayak mengikuti banget. Asyik. Hot news itu namanya. Ya, hot news, update. Tapi ya itulah kayak dari perang itu kan pasti tentunya banyak yang langsung berdampak, baik secara mental lah, baik yang secara langsung berdampak, kan ada gitu yang berdampak secara langsung, secara ekonominya, bisnisnya lah dan lain sebagainya. Terus mungkin yang kuliah gini biasanya ya ini kan mungkin ada beberapa yang libur, mungkin ada yang masuk udahan, yang masih masuk, yang masih ujian, ada yang masih ujian kebetulan kayak aku tahu lah gitu. Mungkin kayak lagi kesulitan ujiannya, kayak aduh ujian ini apa ya. Terus kayak yang libur gini kayak wah semester depan ini gimana ya. Seringkali gitu sih, kayak ya aku pernah di titik itu pas libur kan ya bingung ya ngapain ya, kayak bisa khawatir sendiri, kayak aduh semester depan ini gimana ya, kayak apa yang bakal terjadi semester depan itu.
kayak tugas-tugasnya gimana, dosen-dosennya gimana. Wah, itu jauh banget. Jauh banget dipikirkan. Tapi pasti Sampai OVT ya, Pak? apa? Sampai OVT ya? Ya betul. Dan pasti ada lah orang kayak gitu. Yang nontonnya pasti ada 1-2 orang atau mungkin lebih, bisa lebih lah. Kalau Koko sendiri, mungkin hari-hari ini gimana, Bro? Oke. Jadi ya kalau hari-hari ini mungkin ya pasti tekanan itu pasti nggak bisa bohong ya, karena dalam kondisi apapun dengan tekanan sebesar apapun itu Datangnya setiap hari. dan itu as always dari tiap hari dari segala sudut segala sektor. Gitu kan? Nah, tapi kan ya jadi selain aku mengembalakan kan juga jadi sebuah bisnismen, seorang bisa onggok bisnismen kan. Nah itu juga Bisnismen. biar keren kalau ditanya apa bisnismen, makanya cuma freelance gitu kan. Nah ya memang bisnismen beneran. Bisnis kan. Iya. Oh terakhir namanya gini, Denny Sastro, Chief Officer. Itu cuma nitip nama sih. Gitu. Ya pokoknya COO, nggak tahu O itu lanjutannya apa, gitu ya. Nanti silakan tambahkan sini di kolom komentar. Apa? Operasional gak sih biasanya? Ya operasional betul, COO banget, gitu. Oh. Nah kalau lagi receh biasanya lagi stres guys. Biasanya kayak gitu. Nah, gitu ya. Nah tapi ya itu dengan tekanan semua itu ya kembali lagi bahwa ya dari sisi kerohanian nggak bisa terganggu juga, cuman ya bukan tidak berdampak tapi ya harus dikendalikan karena memang tekanannya juga ekstrim dari banyak sektor, terutama dari domba, dari banyak program-program ya evil kayak salah satunya ini gitu. Semua pasti ada tekanannya masing-masing dengan ya maksudnya harus hadir nih, kayak jadi mahadir versi kecilnya Tuhan gitu kan susah. Ya, kayak gitu. Kalau mahadir segala perpanjangan tangan, misalnya aku sudah punya banyak anak buah yang bisa aku gerakkan kan enak. Kalau sekarang kan belum bisa ya. Jadi harus jadi mahadir versi Tuhan versi mini banget gitu. Mahadir Tuhan versi mini gitu ya. Jadi versi mini 0,001%-nya gitu. Kayak gitu. Ya, itu yang tekanan yang sangat kuat memang. Bagi waktunya, wah itu ekstrim gitu gak sih? Kayak wah bener-bener dibagi harus bisa mencakup semua. Ya gak sih? Sudah nggak bisa guys, dibilang membagi waktu. Adanya adalah menyempatkan sebuah kegiatan kayak gitu, menyempilkan kayak gitu. Ya juga nggak jarang juga banyak orang yang bilang kayak ya ayo jaga kesehatan, ayo tidur, ayo apa, ayo hati-hati kesehatanmu, bla bla bla. Tapi ya kembali lagi bahwa itu hal yang bukan yang gampang untuk diatur sekarang gitu. Karena kita bukan pewaris, kita perintis bos. Yes, Enggo. Nanti kita buat aja nanti apa namanya title-nya gitu. Kita bukan pewaris tapi kita ini perintis, bukan pewaris. Kalau bisnis ini menggembor-gemborkan gitu. Kita ini perintis bukan waris. Menggembor-gemborkan. Padahal mah backingannya waduh. Ditarik atas kaya raya bapak ibu katanya. Ternyata ada koneksi. Ya nggak salah, itu privilege sih sebenarnya. Ya sih, setiap orang punya privilege. Cuman terlalu bagus brandingnya aja itu dapat kelas gitu ya. Yang dipermasalahkan itu ya. Nah itu jadi problem utama sekarang. Iya. Tapi ya kita bukan bahas bisnis ya kali ini ya. Kapan-kapan nggak sih, boleh nggak sih bahas bisnis? Nanti kita buat Devil Marketplace gitu ya. Wih, menarik tuh. Nah itu sudah digodok sih, bukan akan, sudah digodok dari dulu. Iya, cuman kebetulan belum dijalankan aja. Nah makanya dinantikan ya guys ya. Kita spill dulu. Wes di spill, gak tuh spillnya di sini. Kalau yang nggak nonton berarti nggak tahu ya. Salahmu nggak nonton, makanya nonton terus. Semua aja nonton. Makanya tonton terus guys. Nantikan selalu yang terbaru. Asik. Oke, nah tapi hari ini yang mau kita highlight, yang kita mau
ya tanya-tanyakan lah kayak lebih ke kesibukan guys. Kesibukan. Tiap orang kan punya kesibukan. So, aku kan ya juga ya lagi sibuk macam-macam, puji Tuhan dititipkan beberapa job gitu, puji Tuhan. Nah ya kayak sibuk banget, sampai apa ya istilahnya workaholic lah. Hilang saking kayak kerja kerasnya. Nah Koden kan juga ya sama sibuknya lah ya maksudnya apa ya juga sibuk lah ya. Setiap orang juga pasti punya kesibukan tersendiri gitu. Tapi mungkin apa ya yang mau aku tanya ini mungkin lebih ke ini dulu deh, kayak Koden itu kok bisa bagi waktu apa ya menyempatkan lah kayak untuk pelayanan. Nah Koden ini kan posisinya sebagai gembala. Gembala kan ngurusnya banyak hal. Setiap program yang tadi Koko mention kan anggapannya kayak maha hadir dimanapun ada Koden. Harus belajar kayak gitu. Nah tapi kok bisa sih kok sampai kayak gitu itu? Kayak gimana cara baginya gitu? Sebenarnya kalau kita ngomong udah perfect belum sih, pasti toba-tobaku juga masih marah dengan masalah waktu. Itu sudah masalah umum lah yang terjadi dalam sebuah gembala lah ya. Gitu. Cuman ya sebenarnya kalau kita bilang sibuk ya sibuk, karena memang maksudnya kalau kita ngomong apakah ini acara bongkar-bongkaran kehidupan gembala atau gimana ini hari ini di konsepnya ini reality show hari ini kayak gitu kan. Nah, tapi maksudnya kembali lagi bahwa ini background baru kita guys. Ini aku mau promosi background kenapa aku pakai ini. Kita lagi menghadirkan cheerful di background di semua level gitu kan. Nah, karena kita sudah berganti. Nah, playful, cheerful, dan childish. Salah. Salah. Nah ini daerah kita guys. Ini satu. Ini sama ini. Ini daerah kita. Itu yang jadi harus kental kita. Ya jadi kembali lagi bahwa hari ini kita nggak expect ya bongkar-bongkaran gitu ya. Tapi maksudnya kembali lagi bahwa ya kalau dibilang sibuk memang ya setiap orang punya kapasitas kesibukan masing-masing. Tentunya. Maksudnya bahwa aku nggak bisa bilang paling sibuk. Mungkin bagi orang 3 tugas itu sudah sibuk. Tapi memang di posisi Koko sangat super duper sibuk. Memang Koko akui itu dan Koko ngerasa itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan, karena ya aku lebih bangga kalau semua orang bisa menikmati pelayananku. Kayak gitu. Tapi again kalau kita ngomong apakah sudah seperfect itu dalam bagi waktu, enggak. Buktinya juga masih banyak domba yang protes. Enggak 1, enggak 2 sih sebenarnya. Tapi tapi ya namanya semua orang pengen dekat dengan gembalanya dan itu enggak salah sih sebenarnya. Cuman ya mungkin karena satu dua lain hal membuat orang pengen cenderung untuk ya pengen lebih dekat dengan yang lain daripada yang lainnya, mungkin seperti itu, atau lagi kepingin terus belum dapat akhirnya marah atau seperti itu. Nah jadi kembali lagi bahwa apa caranya ya sebenarnya bahwa ya harus ada yang dipotong kayak gitu, literally ya. Kalau kita sedih kenapa hari ini seperti ini, aku juga kaget karena nggak di briefing ya. Tapi maksudnya bahwa part-part lain yang maksudnya kita yang memang misalnya kalian bisa tiktokan, kalian bisa videoan, ya itu yang kepotong kayak gitu. Terus bagaimana cara kalian ngambil celahnya supaya satu domba nggak ngamuk dengan satu domba. Kalau kalian telepon satu, telepon lain, tentunya aku dibantu dengan orang-orang lain yang menenangkan satu domba lain juga ada. Tuhan tuh baik, Tuhan selalu kirim. Jadi satu domba menenangkan satu domba kayak gitu. Dan ya sebenarnya dibilang perfect juga enggak, tapi Koko selalu berusaha memberi teladan aja, berusaha. Maka aku selalu ngomong katanya berusaha, bukan sudah menjadi. Karena kalau berusaha itu pasti kok aku udah ngomong menjadi ini kecentok gitu ya. Ada satu waktu aku kan pernah ngomong di podcast gitu, mati aku gitu. Jadi kita ngomongnya berusaha, tapi kalau pengen tahu ya banyak ego yang dipotong. Jadi hal-hal yang mungkin ya makanya ada satu waktu memang Koko libur off. Itu misalnya hari Minggu Koko libur.
tapi libur pun ya cuma masih ngechat gitu ya, kadang masih telepon malamnya gitu. Tapi ya tapi kalau Senin sampai Sabtu rata-rata aku ngisi call 2 jam 3 jam atau aku pengen tularin api gitu. Kalau lagi sepi, musimnya sepi ya aku kerja. Jadi istirahatnya minim. Itu sih yang direlakan itu sebenarnya. Tapi ya itu bilang nggak sehat juga. Cuman ya posisinya memang harus kerja. Positioningnya juga lagi dikejar. Jadi harus diposisikan supaya domba tidak terlalu besar dampaknya. Cuman ya kembali lagi bahwa tangan gembala cuma 2. Of course pasti ada yang marah. Dan bagiku gak ada gembala yang bisa memanage semua dombanya, gak akan marah, itu gak pernah ada. Jadi pasti kita nggak bisa membuat orang semua suka dengan kita. Itu yang aku taruh. Ya, cuman bagaimana kita meredam kemarahannya gitu. Ya mungkin dibantu orang lain, tadi dibantu oleh alam gitu ya, atau mood gitu kan. Nah nggak tahu, kita kan nggak pernah tahu. Nah tapi kembali lagi bahwa dibilang kok memanage, ya aku berusaha untuk ya mengurangi hal-hal yang misalnya ya sesimpel misalnya konseling yang casual, misalnya ya tanya-tanya kehidupan ya aku sambil nyicil kerja tipis-tipis. Itu kenapa sekarang bisa lebih multitasking ya, karena itu mungkin karena dipaksa untuk multitasking secara cepat gitu ya. Karena misalnya domba itu undurin call gitu ya, nah dipakai untuk kerja gitu. Kalau nggak sakit banget nggak tiduran kayak gitu. Tapi tetap itu pasti dikorbanin, salah satunya kesehatan. Meskipun ya lagi aku juga pulihkan dari jam tidur dan lain-lain, tapi ya kembali lagi bahwa ya domba itu jadi nomor 1 buat Koko, dan aku berusaha untuk itu kayak gitu, karena itu part dari jantungku gitu kan. Entah kecil atau besar porsinya itu ya sama-sama jantung juga kayak gitu. Nah jadi ya kembali lagi bahwa ya mau nggak mau di manage gitu ya. Kalau misalnya kecentok satu marah ya harus minta maaf, ya apalagi ya apa mau diapain lagi, ya sudah mentok kan berarti kan. Iya, tapi itu kan kayak gitu kan anggapannya wah itu yang benar-benar limit lah ya. Tapi iya kayak apa ya, ada orang yang sok sibuk jadi kayak ngerasa wah bener-bener limit, nggak bisa kayak Koko itu udah bener-bener next level lah ya untuk apa enggak juga lah next level ya enggak juga lah enggak juga ya puji Tuhan aja, puji Tuhan. Tapi kayak next level ya berarti nggak ada yang marah dong dombanya atau programnya nggak telantar kan gitu kalau next level loh. Ya, tapi kalau dibandingin orang yang kayak apa ya sok sibuk, jadi kayak apa ya, dia ini bener-bener sibuknya cuman hal-hal yang duniawi lah ya, istilahnya kayak duniawi lah ya, mungkin aku bisa ngomongnya kayak gitu ya, mungkin ya kayak contoh kerjaan full untuk kuliah atau gitu, jadi dia ini gak ambil pelayanan dan dia ngerasa kayak aku ini udah limit gitu loh, aku ngambil lagi tepar dong. Nah anggapannya kan kayak Koko ini kan rada next level gitu. Nah tapi apa ya, kayak aku pengen tahu pandangannya Koko tentang orang-orang yang kayak gitu itu ya apa ya Koko, kalau menurut Koko itu gimana sih? Ya orang yang sok-sok sibuk gitu lah, jadi nggak berani ambil pelayanan sama sekali. Ya kita selalu salah satu dari kita kan influence ya. Influence ini. Nah, cara influence adalah membalancekan hidup kita secara kita harus excellent di dalam pekerjaan kita dan setiap langkah kita. Aku juga tipikal yang workaholic. Jadi aku kerja itu sungguh-sungguh juga. Gitu. Pasti ada dikorbankan. Jadi kalau hari ini kita ngomong bahwa nggak ada dikorbankan itu munafik. Kalau kita kerja paling keras ya hubungan kita dengan orang sesama pasti berkurang. Itu pasti ada. Gitu. Ya jadi begitu banyak apa namanya faktor gimana kalau kita hari ini condong satu ya satunya pasti berkurang, pasti kayak gitu. Jadi ketika kita mulai lebih balance lebih condong kemana ya pasti berkurang. Nah jadi kita nggak bisa ngomong loh kan berarti kan kesehatan kok iya itu pasti berkurang, kita balancekan lagi. Jadi aku selalu ngomong bahwa aku selalu diajari bahwa pelayanan itu seperti ayunan begitu. Berarti ketika kita
apa itu? Ayunan yang juga jungkit itu loh. Oh, coki. Oh, beda ya? Oh, Ayunan beda itu ya? yang Oh, salah berarti juga jungkit berarti. Juga jungkit. Nah, wah, masih kecil juga kan bahagia. soalnya kamu naik langsung jebol, kan? Gitu saya. Tolong. Nah, Tolong. jadi ini juga jungkit dimana ketika kita tekan satunya ngawang ke atas. Nah, kayak gitu. Nah, tapi kita bukan hidup balance, tapi balancing. Aku selalu diajari bukan balance, tapi balancing. Karena kalau balance itu suatu pencapaian. Oke. Work life balance. Apa maksudnya? Ya, kamu seimbang semuanya posisinya. Ya. Kan sebuah fase. Tapi apakah benar-benar seperti itu? Apalagi di TikTok sekarang lagi rame. Work life balance-nya versi rohani. Work life sama balance-nya rohani. Itu baru beberapa kali TikTok mulai trending gitu di kalangan Kristen. Tapi tetap bagi Koko ya itu benar bahwa itu sudah balance. Iya, itu baik. Secara jiwa, tubuh dan roh itu bagus. Kayak gitu. Cuman yang jadi problem apa? Adalah bahwa what's next? Kayak gitu. Apakah kita akan bisa balance seperti itu terus? Apakah tiba-tiba komunitas kita, gereja kita tidak ditimpa masalah? Apakah tiba-tiba pelayanan kita kan as always mulus? Tidak, jawabannya. Nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin bisa stabil. Jadi kalau sebuah balance itu bukan yang kita kejar. Balance itu bukan sesuatu yang pencapaian, tapi sebagai cara atau sebagai itu balance itu metode balancing yang kita pakai, bukan balance-nya, tapi balancing bagaimana kita membalancekan untuk setiap ya seperti hari ini kita kalau kita bisa belajar itu kita ngomong pelayanan ya itu harus seperti stabilizer HP, tahu ya? Oh iya. Nah, jadi HP itu kalau kalian lihat HP itu kan mesti kan di-sret gitu kan pasti kan jalan kan gini kan. Iya. Karena apa? Jalan nggak rata. Objeknya juga kesana kemari. Betul. Which is maksudnya kita bakal goyang. Tapi kenapa goyangnya jadi minim? Karena stabilizer. Nah, karena diusahakan ada yang namanya stabilizer. Lah iya, orang sekarang kayak apa ya? Pikirnya harus balance, wah balance-nya saklek jadinya. Ya nggak bisa. Akhirnya dipaksakan. Idealis jadinya ya. Betul. Dipaksakan lebih tepatnya, kapasitasnya belum cukup. Dan Koko ya juga tiba-tiba bisa multitasking sambil denger curhat sambil kerja. Iya, apa caranya? Dulu ya nggak bisa. Masalahnya, ya aku ya bisa kok, tapi kan belum tentu otakmu tuh nyampur kayak gitu loh. Nah, iya. Gitu loh. Kadang aja aku nulis apa sih dia aku denger gitu kan. Gitu loh. Jadi maksudnya bahwa tapi belum kan kalau kita memberikan sebuah nasihat dari seorang gembala kan nggak bisa beri sembarangan. Kita harus memikirkan masa depannya, masa lalunya, latar belakangnya, sifat-sifatnya, cara pikirnya, ngelihat pola pikirnya nih anak, memberikan pandangan, memberikan sebuah saran, pencegahan dan yang lain-lain dan masih banyak lagi cara kayak gitu. Banyak hal lagi yang dipikirkan sebelum kita memberikan sebuah nasihat. Nah, itu bukan hal yang gampang. Tapi maksudku adalah bahwa seringkali kita berpikir tentang oh ya, aku pengen balance. Nggak bisa jawabannya. Kamu nggak akan nemu posisi itu. Karena dunia ini penuh turun lah ya. Betul. Karena di saat kamu ngerasa sudah mulai balance, tiba-tiba pelayananmu akan padat. Nah, kamu harus balancing lagi supaya dibilang balance. Iya. Gitu. Nah, dalam pekerjaanmu, aku bilang harus excellent. Iya, kerjakan dengan baik. Nah, tapi seringkali kita ketemu oknum. Nah, ini yang kita bahas sebenarnya. Gitu. Bahwa yang kita kerjakan ini adalah oknum. Nah, kita bahas adalah oknum atau tipe Kristen lah ya. Oknum katanya sedikit. Kita ngomong ke satu kategori Kristen di mana dia tuh yang ibaratnya tidak mau pelayanan. Gitu. Tapi dia pakai alasan kesibukan dan ini alasan klasik sebenarnya bahwa ya kalau hari ini aku milih untuk aku mau pelayanan, aku mau kerja aja, ya bisa aja. Gitu. Memang ada beberapa konseling yang aku sedikit undur karena aku bekerja, ya itu balancing. Nggak mungkin kalau besok deadline aku full ngedomba itu nggak mungkin kayak gitu. Kalau domba pasti ada part yang mungkin besok bisa nggak ya gitu. Karena itu balancing, ya apa ya gitu loh. Karena aku belum full timer gembala, ya gitu.
Maksudnya benar-benar literally full gak pegang bisnis sama sekali, dan itu nggak bisa. Default dapat duit dari mana kan gitu. Gitu kan, jadi ya kan. Nah tapi maksudnya bahwa enggak ya? Boleh, oke, aku coba lilin. Bagus. Nah jadi kembali lagi bahwa ketika kita ketemu dengan satu Kristen yang mengaku-ngaku sibuk, kita harus cek dulu. Kita juga gak boleh menzolimi orang yang mengaku sibuk. Mungkin kapasitas dia memang segitu, kayak gitu. Jangan sampai kita ngerasa di atas, kita nggak lihat ke bawah. Seringkali gitu, ketika kita sudah naik ke level another level dalam kapasitas kita ngelihat dengan kapasitas kita, bukan pada saat di titik itu kamu. Gitu. Dulu awal-awal pas kuliah, kalian ngerti, oh sibuk ya, oh gini ya. Jadi ketika kamu ngelihat ada maba-maba sibuk, kalian masih semester 3, kalian bisa paham, oh ya sibuk ya. Ya enggak apa-apa, pelayanannya nanti aja. Kayak gitu. Tapi pada saat nanti kalian sudah kerja, kalian ngeliat anak maba, loh, gak sibuk kok, sibuk kan kerja. Nah, sudah beda kapasitas. Konsepnya sudah beda. Sudah beda kapasitas. Iya. Karena comparingnya dengan sekarang. Itu sedangkan kita hadapi kapasitasnya berbeda, umurnya berbeda, cara pikirnya berbeda, generasinya berbeda. Nah, itu yang kita harus tahu dulu. Kita nggak bisa langsung cerca. Mungkin memang belum lagi kita ngomong tentang yang lebih subjektif lagi, misalnya dari segi orangnya, orang daya tahan tubuhnya kuat atau tidak, daya tahan juangnya gimana, daya juangnya seperti apa, apinya seperti apa. Nah itu yang kita bahas dulu gitu. Jadi kalau kita langsung tiba-tiba tembak orang yang seperti itu ya kita susah. Jadi harus pakai angka persuasif dulu, kita cari tahu dari teman-temannya, kita tanya dulu kenapa nggak mau melayani, sibuk apa, sampai kita coba, oh ini dulu pelayanan nggak sibuk, bla 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 kayak gitu. Jadi bisa tenang gitu, maksudnya dia tetap bisa pelayanan. Jadi tapi kita ada memang segelintir orang atau sebagian orang yang memang nggak mau, tapi pakai alasan sibuk. Yang menurutku bahwa ini bukan tentang sibuk nggak sibuk, ini kita main ke toilet ya masih bisa, kayak gitu loh. Kita pengen IG-an rebahan 1 hari juga bisa. Dan itu kan juga hari Minggu rata-rata kalau kita di gereja, Sabtu atau Minggu tergantung youth atau umum ya. Nah tapi maksudnya kembali ke situ bahwa ya mau nggak mau itu kan pelayanan itu privilege, bagian dari cara, iya kan, bagian dari cara kita untuk kita melayani Tuhan, mengasihi Tuhan lebih. Karena aku ngomong bahwa pelayanan itu ekspresi keluar. Jadi I think kalau kita ngomong sibuk ya aku nggak ngerti isi hatimu seperti apa, kayak gitu. Karena bahwa berarti apa yang Tuhan kasih sebagai berkat itu jadi kutuk buat kamu. Malah jadi sebaliknya ya. Nah, sekarang gini, kamu soalnya ini siklus terjadi, kalian bisa temui dimanapun. Orang-orang yang cinta Tuhan tiba-tiba burn out. Karena dia minta apa? Tuhan, aku minta pacar, kasih pacar, hilang, bucin pacar. Apa yang jadi berkat jadi kutuk. Sama ketika kalian, ini sebenarnya kita nggak usah ngomong pelayanan pun juga sama kok, kondisinya juga sama kayak gitu mesti. Ya kita betul sebelah tangan lah. Kayak misalnya kayak ya hari ini kita ngomong Tuhan bisnisku biar rame. Dikasih banyak bisnis, pelayanannya hilang. Ngomongnya sibuk. Iya tokonya rame, nggak bisa. Karena tokonya rame, sudah nggak bisa begini. Ya kayak gitu. Langsung. Iya langsung keluar kayak gitu. Jadi apa yang jadi berkat jadi kutuk buat kita. Apa yang harusnya berkat jadi kutuk. Tapi kutuknya tanda kutip ya. Bukan kutuk yang literally kayak gitu. Tapi harusnya ini jadi berkat. Ya, jadi maksudnya itu jadi awalnya harusnya jadi ini tempat untuk mengharumkan nama Tuhan, malah jadi pedang buat Tuhan. Kayak gitu. Nah, tapi ya kok kayak ada lagi orang alasan kayak, oh ya aku takut buat ngambil pelayanan karena capeknya bukan karena kayak oh aku sibuk gitu atau apa. Enggak cuman itu doang lah, anggapannya bukan menjadi faktor utamanya. Kalau sibuk oke, mungkin aku masih bisa manage lah ini kesibukannya diatur gini. Nah nanti ada space buat layanan gitu. Nah tapi mereka lebih mikir kayak
takutnya mereka ini capek buat ngadepin orang-orang yang dalam pelayanan. Nah, kemarin kan sudah bahas tentang orang-orang dalam pelayanan itu. Tiap karakter ini kan unik gitu loh. Nah, tapi apa ya, kita ini kadang kayak udah terlalu capek buat menghadapi orang yang seperti itu. Gitu loh. Ketemu karakter yang unik-unik gitu. Nah, yang ditakutkan itu. Nah, gimana kok kalau kayak gitu? Sebenarnya kalau kita ngomong bahwa capek mental, capek apa ya, dimanapun di kerja pun juga sama. Kita bakal ketemu dengan orang itu. Iya. Itu kembali ke dewasaan kita sebagai pelayan. Menurutku kembali lagi dengan apa yang ngomong bahwa apa motivasimu pelayanan, gitu loh. Hari ini makanya sebenarnya itu sesimpel di mana apa motivasimu dan kenapa kamu mau pelayan. Dan jadi intinya apa dan kenapa. Gitu. Kalau dua ini kalian bisa jawab, pasti kalian akan terus melayani. Kayak gitu. Karena kamu tahu kenapa? Iya, untuk aku. Kenapa kamu mau mulai jadi gembala? Ya of course kan. Kenapa kamu mulai ini semua ini pelayananmu? Karena 2018 aku dijamah Tuhan. Dan aku tergerak untuk melayani. Aku ditemukan dari orang sampah. Dari tempat sampah yang orang sampah itu sudah penuh dengan lumpur. Tuhan ambil, Tuhan pungut. Tuhan kasih satu keindahan yang luar biasa dan Tuhan tunjukkan sebuah karunia besar, harta karun terbesar yang aku nggak bisa lihat dimanapun, dan aku lihat di depan mataku selama 2018-19 itu yang namanya revival besar-besaran di kampusku. Dari situlah akhirnya kenapa aku mau ngalamin dan apa namanya, dan ya kenapa gitu ya, karena kembali ke situ lagi ya. Jadi dasar-dasar yang kita taruh ini loh, gitu. Dasar apa yang kita taruh di sebagai pelayan itu? Ya sesimpel hari ini aku pengen orang lain ngerasain apa yang aku rasain di waktu 2018. Gitu, dimana revival besar terjadi. Kayak gitu. Nah sama. Jadi apapun ketika kita dalam kondisi burnout, ketika kita dalam kondisi apapun, meskipun burnout itu tetap dosa, gitu. Dalam kondisi fase seperti itu pun, dalam kondisi apapun ya, bagiku cuma satu, bahwa ketika kamu sudah di kondisi capek dan lain-lain, apa motivasi pelayananmu? Kembali lagi ke motivasi awal, tujuannya iya, apa? Iya kan? Gitu loh. Dan mungkin aku ganti dengan kayak backstory pelayananmu gimana, kayak gitu loh. Motivasi pelayanan, jadi tergantung dari backgroundnya. Kita nggak bisa tiba-tiba langsung sih. Kalau kita ngomong langsung atau seperti apa, nggak bisa. Coba sih karena kayak gitu. Tapi kembali lagi bahwa kita ngedepi orang-orang seperti itu, ya kita harus pakai cara persuasif lebih dahulu. Kita harus cari tahu dulu. Tapi kalau sudah, ya kita coba dorong. Karena ya apa ya, susah nggak susah sebenarnya. Kalau kita ngomong capek, semua capek. Dalam kondisi kerja pun juga capek. Berarti anak mentalnya yang nggak kuat, anaknya mentalnya belum kuat. Dan tugas kita secara individu, dalam kita orang-orang yang merasa diri kita masih banyak alasan dalam pelayanan asal gereja itu tidak memperbudak kalian, ya pelayanan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Gitu loh, alasan sibuk itu apa? Ketika kalian menikmati sebuah pelayanan, kalian memandang bahwa pelayanan itu bagian dari sebuah harmoni dalam hidup kalian, ya I think kalian nggak ngerasa itu berat gitu. I think nggak ngerasa kalian, bukan berarti nggak, tapi kalian masih enjoy gitu. Loh, kehidupanku setiap hari ada masalah dengan domba, ada aja, ya gitu, ada aja domba bikin sakit hati, pasti ada. Tapi yang jadi masalah adalah aku tetap enjoy dengan itu, karena itu sudah jadi passion dalam hidupku, gitu. Sudah jadi panggilan dalam hidupku. Ya udah mencapai, tapi bukan berarti domba-dombaku habis ini langsung menyerang saya semua, ya jangan ya. Tapi maksudnya bahwa susah nggak susah, bahwa kalau kita ngomong capek nggak capek, toh kalau kita dalam dunia kerja juga nggak bisa kayak gitu, karena aku percaya bahwa pelayanan itu terakhir kita bekerja, tempat dimana kita masih dapat toleransi kayak gitu. Nah tapi sayangnya juga banyak gereja sekarang yang memanfaatkan itu untuk dibudakkan, tanpa dirawat, tanpa dituntun, dibimbing. Pokoknya pelayanan kalau 3-2-3 tempel sana, tempel sini, ya pasti banyak orang traumatik dari Kristophobia kayak gitu. Dan ini bahwa pelayanan bukan dari untuk Tuhan, karena dari Tuhan gitu.
tapi dimulai dari gereja memberikan paksaan, dorongan, sehingga orang pelayanan itu menambah orang semakin dekat dengan Tuhan. Itu cross check kita semua. Kalau pelayanan itu membuat kita malah jauh dari Tuhan, itu harusnya malah kita mau mempertanyakan aja pelayanan di gereja ini akhirnya seperti apa. Nah, itu sudah dibahas di episode sebelumnya ya. Ya, itu dibahas. Makanya nonton. Ya harus nonton ya. Gitu. Nah, jadi aku kembali gitu bahwa kalau kita ngomong males dan lain-lain, ya aku kan mulai mempertanyakan apa yang jadi motivasi utamamu melayani dan bagaimana Tuhan menemukan kamu. Itu kan bagaimana impact Tuhan dalam hidupku, perjumpaan dengan Tuhan itu impactful dalam pelayananmu. Itu kan tercermin dalam pelayananmu. Tapi kalau aku percaya satu hal, kalau kalian sudah sayang dengan pacar kalian, gak mungkin kalian bilang capek. Bukan berarti gak ngerasa capek. Aku hari ini mungkin sebenarnya ilustrasi ini sama seperti gini. Nah, kalian bayar mahal-mahal tiket bioskop film horor untuk dikagetin dan ditakut-takutin. Mau? Aku sih enggak. Nah, Aku sih enggak ya. itu sebagai orang ngomong enggak. Gampang lagi. Kalian masuk ke sebuah wahana. Nah, roller coaster naik turun sampai muntah-muntah mau. Masih diulangi. Lebih gampang lagi kok. Ada yang sampai emah gara-gara makan pedes, masih makan level 8. Lu kok mau? Kenapa gak ngomong enak. Iya kok enak. Kenapa? Kenapa kalian gak mikir nanti makan pedes masuk rumah sakit gak bisa kuliah? Gak kepikiran nih kayak gitu. Nanti aku sakit perutnya mencret nih aku gitu. Ini nggak bisa kuliah, nggak bisa kerja. Enggak, itu makan aja. Kan sebenarnya ini ngomong tentang bagaimana hari ini kita menyikapi sebuah apa di depan kita, gitu loh. Kalau kita ngomong tentang sibuk, bisa diatur. Iya, berarti ini anggapannya kayak apa ya? Ya, ini kan ekspresi cintanya kan. Kalau kita cintanya, kita pasti belani. Anggapannya gitu kan. Ya, coba sekarang mindset pelayanan digeser jadi budak gereja aja. Itu sih salah. Masih. Wih. Aduh, memang apa? Ya pergeseran zaman, pergeseran arti pun ya. Arti pelayanan ini jadi geser. Saya jadinya. Sia. Nah, terakhir nih kok, mungkin ini terakhir ya. Oke, ini hal yang pengen ditanyain. Mungkin teman-teman juga pasti relate lah ya setelah mendengar penjelasannya Koko tadi dari awal sampai akhir tentang pelayanan. Oke, akhirnya aku mutusin buat pelayanan. Oke, berarti kan aku harus mengekspresikan cintaku pada Tuhan gitu kan. Nah, tapi nah kan pelayanan kan harus sepenuh hati ya kan kok. Iya. Betul kan. Nah, tapi kalau misal posisinya pas itu memang capek habis mengurus banyak hal gitu lah. Nah, tapi kayak apa ya? Kita ini tetap berusaha memberikan yang terbaik. Ya memang apa ya, kalau dilihat orang ya, kalau POV-nya jemaat itu kayak nggak bisa maksimal pelayanannya. Kayak ini kok nggak maksimal ya hari ini, tumben gitu. Nah, apakah dosa nggak sih jatuhnya seperti itu? Kan katanya pelayanan harus dengan sepenuh hati. Nah, tapi hasilnya nggak maksimal gitu. Gimana kok? Ya maksudnya gini, bahwa yang kita omongkan dari tadi, yang jadi sebuah pertanyaan dari tadi itu adalah bahwa fokus kita adalah audiens kita dengan orang lain. Bahwa itu nggak korelasi sebenarnya, bahwa simple aja gini, maksudnya hari ini kan bener capek, berarti ada hal yang satu approach omongin. Faktanya adalah ketika kita ngerasa diri kita disibuk, ya upgrade capacity. Sebenarnya kayak gitu, bahwa ya coba dari SD kamu taruh dengan beban SMA tuh nggak bisa juga tuh. Ya beda. SMP yang deket dengan SMA deh nggak bisa. Oke, itu belum dewasa, baru puber kok. Udah. SMA yang 17 tahun lah, yang anggaplah berarti kurang lebih SMA kelas 2 ketiga atau SMA kelas 3 lah.
dengan bebannya kuliah, pola pikir kuliah, nggak bisa disamakan. Berarti ada upgrade capacity seperti Yesus. Jelas-jelas dikatakan semakin semakin berhikmat, ditambah-tambahkanlah dan semakin dekat dengan Bapa. Itu tertulis di Lukas, kalian bisa baca kata-kata persisnya, mungkin aku sedikit lupa, tapi intinya semakin dewasa lah, semakin mature Yesus itu sendiri. Tapi itu juga disebut sebagai umur ya, maksudnya itu konteksnya juga ada umurnya. Tapi maksudnya bahwa hari kita ngerti bahwa kalau kita hari ini sibuk, ya berarti kita perlu upgrade capacity. Tetap ada proses. It's okay kita kena marah, kita kena cambuk orang lain. Ya udah, itu sebagai templakan kita. Gitu loh. Ya kita mau gimana lagi? Itu templakan kita untuk belajar. Gitu. Nah sekarang yang hari ini dihindari oleh pelayan adalah templakan. Itu sebuah kebutuhan. Gitu loh. Yesus pun diproses dengan segala keadaan yang di bumi. Dan gue kira Yesus gak kesel. Ya kesel. Yesus saya memberikan meja. Ya. Ya kemanusiaan ini tetap ada. Ya kan. Jadi semua rasanya tetap Yesus saya memberikan meja buktinya. Ya gitu loh. Tapi itu dengan konteks yang benar ya, sekali lagi. Ya. Kayak gitu. Tapi maksudnya bahwa kita harus ngerti dulu bahwa Yesus pun diproses, kayak ditolak di tempatnya sendiri. Dia harus menjadi tukang kayu dulu, dia harus melewati masa puber dulu. Banyak yang ngomong bahwa di fase dia 13 sampai 29-an itu ngikuti banyak kelas-kelas. Itu kelas-kelas kenabiannya. Ini ada proses kenabiannya. Nah, itu sudah kelasnya. Kayak gitu. Itu juga ya? Salah satunya juga ada gitu. Sebenarnya itu ditarik panjang jauh, tapi ya itu banyak yang berdebat soal itu. Cuman dari beberapa aku juga baca, menarik juga. Nah, tapi kita nggak bahas yang itu ya. Nah, tapi kembali lagi bahwa kalau kita ngomong tentang upgrade capacity, berarti ya ketika kita sudah ngerasa mentok, ya kita nggak bisa tiba-tiba upgrade capacity, itu bohong namanya. Shortcutnya adalah kita mengakali supaya nggak semakin domino efeknya, nggak semakin memborok, nggak semakin memerah. Itu shortcutnya. Long termnya adalah kita terus berusaha. Kayak gitu. Aku selalu ngasih tahu, kita nggak bisa berubah dalam satu malam, itu bohong namanya. Bertobat itu iya setiap malam, sedetik pun bisa kalian bertobat. Karena pertobatan itu artinya kembali ke visi Allah, perubahan pikiran, kayak gitu, pergantian mindset. Gitu, pertobatan kembali ke mindset yang benar, itu pertobatan. Tapi kalau dalam merealisasikannya itu pasti dengan waktu dan dibuktikannya lewat waktu. Nah sama hari ini yang paling penting adalah kita bertobat dulu, itu lebih penting dibanding seperti Yunus. Yunus kita kelihatan kelihatan kabur kan kembali lagi ke Niniwe. Iya. Tapi dia kan kelihatannya seperti apa? Bertobat. Jawabannya enggak. Iya, pasal 4 kelihatan semua buat tetap bocil. Gitu. Nah, berarti hari ini pelayanan yang hebat belum tentu dekat dengan Tuhan. Itu yang jadi tantangan buat gereja dan komunitas kan. Jadi alih-alih kita ngurusi yang sebenarnya ya, kalau kita ngurusi seonggo-onggo orang yang ngerasa sibuk, tapi loh sebenarnya paling bahaya itu adalah orang yang kelihatannya pelayanan hebat di gereja atau di komunitas tapi hatinya nggak sama. Itu lebih susah diubahkan, jujur aja. Karena dia ibaratnya kebal dengan firman. Harus lewat persuasif dan benturan. Jadi Saulus gitu loh. Jadi kan nggak bisa apa-apa lagi saya benturan. Gitu. Jadi memang kadang harus benturan ini nggak bisa dihindari ya, pelayan-pelayan kita nggak bisa menghindari benturan. Gitu. Benturan itu membuat kita untuk berubah, terpaksa berubah. Gitu. Nah kembali ke upgrade capacity bahwa ketika capacity ini diupgrade, ya otomatis ya pasti bisa kita kita tempuh gitu loh. Gitu. Ya masalah itu kita bisa tempuh kapan aja gitu. Jadi kalau kita ngomong tentang capacity, kita ngomong sebelum kembali ke pertanyaanmu yang pertama yang awal lagi ya, yang barusan ini kan bisa ulang lagi, aku rasa lupa ya kan. Tetapi maksudnya bahwa kembali ke upgrade capacity ini kayak ya kalau hari ini kita alasan ini itu ya
ya kembali dipertanyakan. Kayak gitu. Apa motivasimu lagi? Dan kalau kalian ngerasa mentok, upgrade skillmu, upgrade kapasitimu. Kayak gitu. Karena memang kita aja dipaksa setiap hari upgrade capacity. Ya upgrade kapasitimu. Kalau kalian memang pengen, kalau memang kalian ngerasa, oh ya ini juga, kalau kalian ngerasa pengen memang mentok jedok karena misalnya kalian ada hal-hal yang insidental ya, salah ngomong. Nah itu, silakan kalian rest dari pelayanan. Kalau aku bilang Pak, pelayanan nggak bisa jadi batu sandungan dalam hidup sekulermu. Silakan rest. Dibanding kalian paksa. Oh, aku ingat pertanyaanmu sekarang. Nah, dibanding kalian paksa, kayak gitu. Tapi hasilnya nggak maksimal, nggak apa-apa. Tapi jangan kebacut restnya. 3 bulan, 4 bulan. Kayak gitu ya kan. Itu memang lu nggak pengen rest tuh, kan pengen keluar dari gerejamu kan gitu atau komunitasmu. Tapi kalau memang 2 minggu ini ujian, ya udah seminggu ini bisa nggak di ini? Oh bisa, ya udah silakan tetap survive. Karena kembali lagi bahwa kalau ya sesimpel kayak gini lah, contoh biar kalian paham. Kalian liburan 5 hari 4 malam ke Bali. Which is kalian di Surabaya lah titiknya. Berarti jauh ya. Gitu. Kalau Banyuwangi mah ya cuma sejam 2 jam nyampe. Kapal hari. Gitu. Iya, Itu biasa lah kayak misalnya Batam ke Singapura. Itu kan cek lah ya, gampang bolak-balik gampang lah ya. Maksudnya secara waktu kan gampang ya. Ya. Nggak butuh waktu lama. Nah, tapi kembali lagi bahwa ketika kalian 5 hari 4 malam, kalian di hari pertama tuh full ke pantai semua. Capek nggak? Capek. Hanya jadi kalian seret kan gitu. Iya. Wah, pulang udah sakit semua kakinya. Betul. Gitu. Hari pertama aja. Lah masa besoknya nggak jalan-jalan lagi? Masuk moto. Kamu nggak mau ngelewat kesempatan ini kan? Iya. Tapi kamu apakah nggak sakit? Ya sakit. Ya tapi besok ya udah capek istirahat. Gitu aja kan konsepnya. Tapi istirahat ya udah. Gitu kan. Ya udah, aja sakit tambah itu kami berangkat lagi. Ya gitu loh. Oh ya maksudnya akhirnya bahwa kita ngerti bahwa kalau misalnya kita memang pingin liburan, kenapa tujuanmu kenapa? Pengen liburan. Gitu. Ya kan konsep pelayanan juga kayak gitu. Oh itu cita kasih Tuhan. Ya lebih capek kamu berhenti pelayanan atau kamu seminggu gatel tanganmu harusnya bahwa orang yang benar-benar pelayan akan gatel ketika nggak pelayanan. Itu salah satu tanda awal malah Robin. Karena apinya yang besar itu kerinduannya itu ya. Itu another level, tapi ya karena sering pelayanan gitu aja. Ya gitu. Bisa kok orang nggak punya api ya gatel tangan ya bisa. Tapi maksudnya another level lah itu. Tapi maksudnya bahwa kembali lagi bahwa ketika kita hari ini sudah capek karena banyak hal. Tapi kalau memang kita pengen pelayanan, kita enjoy dengan pelayanan kita. Ya udah silakan. Mau berkembang nggak berkembang, mau bertumbuh nggak bertumbuh, itu pasti Tuhan pasti proses. Tinggal di gereja karena gesekan dia lagi. Gitu. Tapi yang jadi problem adalah jangan sampai kita sebagai wadah atau komunitas atau gereja menjadikan dia budak. Gitu. Ya. Jangan sampai HAP ini lupa. Hak asasi pelayan gitu kan. Lupa. Kita taruh. Jangan sampai apresiasinya lupa. Jangan sampai kita menjadikan dia seperti budak karena kita juga berada di posisi mereka. Kita harus sadar diri. Jangan sampai kita tegas tapi sampai lupa bahwa dia juga orang. Dia punya hak tadi, asasi pelayan. Gitu loh. Kita bisa sharing knowledge. Kok nggak bisa sharing knowledge? Berarti lewat experience. Kayak gitu. Lewat manapun. Tapi hari ini kalau kita ngomong kita sibuk dengan kondisi memang bukan insidental, ya, dan kalian masih kuat, kenapa nggak dicoba aja? Tapi kalau hari ini kita ngomong, kok hari ini kan nggak butuh benar-benar, iya itu tugasnya leadermu untuk menentukan kamu ini punya hati, untuk menilai, untuk menilai, gitu, dan menganalisa. Tapi hakim terbesar adalah Tuhan. Oh, hari ini kamu bilang bahwa jemaat bilang, oh ini kok tumben begini-begini. Iya, kalian cari tahu untuk bantu dia, bukan cari tahu untuk hakimi dia. Kayak gitu, bahwa dosa itu urusan Tuhan.
Alkitab berkata bahwa kita bukan hakim yang adil. Seadil-adilnya kita bukan hakim yang adil. Jadi kembali lagi bahwa banyak orang kita pelayanan mondar-mandir, semua pelayan diambil tapi nggak punya hati. Aku ketemu lebih dari satu orang kayak gitu. Jadi kembali lagi bahwa kalau kita ngomong apakah ini layak atau enggak, makanya bahwa aku kembalikan lagi kepada kalian, hai pelayan-pelayan atau yang akan melayani, pastikan motivasi kalian benar, itu pertama. Dan kedua adalah posisikan Tuhan audiensmu, sehingga kamu nggak akan semena-mena dengan bawahan, nggak akan semena-mena dengan pelayan-pelayan, gitu. Pastikan dia itu ngerti, dia itu manusia, dan kamu bukan punya otoritas untuk mengatur-ngatur mereka, tapi kamu punya otoritas untuk memanage mereka. Maksudnya kelihatannya sama, tapi aku memberikan satu diksi yang berbeda, makna yang berbeda aja. Kalau kita mengatur-ngatur mereka, ya kita bos. Oke. Aku memberikan pengertian itu aja. Tapi kalau kita memanage, itu kan lebih enak ya ngomongannya ya. Nah, ini. Memanage itu lebih apa ya? Ya sebenarnya sama aja, tapi mungkin aku dengan kata itu aja sih. Sebenarnya kayak ya tuh kamu memang menata lah, ini menata semua pelayananmu ini bisa berkarya. Dan apakah hari ini kita sebagai wadah itu ngerti bahwa pelayanan ini buat Tuhan, dan apakah sebagai wadah kita sudah paham apa kesusahan kembali kita, dan apakah kita cuma memanfaatkan mereka karena mereka punya talenta, motivasi dan lain-lain, atau kan kita maksudnya bahwa ini juga teguran buat semua orang. Hari ini kita nggak bisa cuma negur dari orangnya, jangan-jangan dia alasan itu karena ada alasan lain, atau bahkan pelayanan bukan lagi tempat wah lagi, karena dia melihat bahwa pelayan nggak pelayan sama ya, mendingan aku urusin pekerjaanku dapat duit. Jadi seringkali kita nyalakan orangnya, padahal wadahnya yang salah. Karena wadahnya cuma berpikir bahwa ya kamu pelayan, sini aku leader, tak atur sini, kamu nurut ya aku tak atur begini ini. Nah, tuh. Salah itu udah. Jadinya nggak ada bedanya dengan kacung Iya. atau budak, tapi nggak sengaja. Makanya aku selalu bilang bahwa wadah harus selalu bertobat setiap hari. Aku pun juga selalu bertobat setiap hari. Ada kalanya kita tegas, tapi sampai hak asasi pelayanan itu jangan lupa, gitu loh. Setiap orang berhak untuk bisa happy, senang, tidak ada yang memihak dan lain-lain. Gitu loh. Bukan soal tentang talentanya berkembang atau tidak, itu nilai plus lah, kayak gitu. Tapi pelayanan itu again dan again, itu bukan it's about me, gitu. It's about him. Kita sebagai pelayan, sebagai wadah, pasti kita berpikir ya apa cara ini juga anak berkembang. Tapi seringkali sampai kita lupa bahwa kita nggak lihat bahwa anak ini sudah nggak kerja untuk Tuhan lagi, tapi untuk gereja. Dan kita sebagai wadah cuma berpikir biar komunitas ini besar, gitu. Komunitas ini berjalan, sehingga motivasi dinanti-nantikan, disambil jalankan, bukan diharapkan. Bukan diharapkan di awal, tapi diharapkan di akhir. Yang penting talentamu. Karena mindset kepalaku sampai dari sini adalah bukan hanya ngomong tentang orang yang punya talenta, tapi orang punya hati. Kayak gitu. Kalau ada punya talenta dan hati itu bisa dikembangkan tuh nice, bagus. Tapi jangan sampai aku nggak mau, sampai aku memperbudak orang. Itu Hifel kan terus berkata gitu. Kita nggak boleh memperbudak orang, sehingga orang nggak mau lagi pelayanan. Pelayanan bukan suatu privilege lagi, bukan sesuatu yang istimewa, karena sembarang orang bisa masuk. Gitu. Jadi tempat untuk coba-coba, trial, bukan lagi bagian dari part untuk melayani Tuhan. Jadi kalau hari ini kita ngomong bahwa orang ini malas, orang ini apa, ya bertobatlah. Pelayan masih alasan ini itu. Even pelayanan di gereja, tapi karena konteks kita gereja. Tapi kalau kamu memang punya kerinduan, silakan lakukan dulu sambil bertobat setiap hari. Yes. Gitu. Jadi jadi kembali lagi bahwa kita harus bertobat setiap hari. Pelayan-pelayan bertobat setiap hari. Oh yang malas-malas dan lain-lain, ayo punya. Nah, kita juga harus self diagnose untuk yang dengan taraf yang sangat normal ya.
Kita harus analisa, bukan self diagnosis, tapi lebih ke arah kayak menganalisa hidup kita, pelayanan kita sendiri dulu pertama. Apakah aku udah benar-benar sungguh-sungguh dah? Baru terus yang kedua kita juga tanya ke Tuhan. Itu yang paling penting, itu hakim yang adil. Kita tanya Tuhan, engkau mau atau enggak? Tapi hari ini bahwa wadah cuma ngomong apa? Punya hati. Tapi nggak pernah dijelasin punya hati itu seperti apa. Dan wadah itu nggak mau turun dan karena sudah enak di atas. Jarang. Gitu. Jadinya ya wadah apapun kata yang buta gitu ya. Iya, makanya sekarang kita nggak tahu apa sih. Aku tanya kamu pun nggak tahu punya hati seperti apa. Karena sudah bias. Karena kalau bagi aku punya hati adalah kita terus punya semangat untuk mengejar sesuatu. Kita punya big vision dalam pelayanan kita. Gitu. Punya hati, kamu punya hati buat pacarmu. Siapa sih? Kamu punya hati buat pacarmu? Kamu mau jatuh cinta sama pacarmu? Kan gitu kan arti ini. Kamu mengusahakan yang terbaik, nggak mikir capek, nggak mikir ini. Dan kalau memang posisi benar-benar tumbang, jangan pelayanan memang. Berhenti dulu, minggu 2 minggu. Itu kita ngomong main. Kalau memang hari ini benar-benar sakit, kamu udah over limit, silakan rest dulu, ngomong dengan baik-baik. Jangan paksa, rest. Ya gitu. Aku pun kadang cuma minta tolong ya, ngertiin kuku ya, aku kerja karena keburu. Ya udah, orang itu ngerti. Tapi kalau memang pengen kerja terus tanpa mau melayani, ya beda cerita. Ngerti ya maksudnya, itu beda cerita lagi. Tapi hari ini kembali lagi tentang bagaimana kita punya hati. Tapi punya hati yang tak taruh adalah seperti yang Tuhan taruh di bahwa ya kita udah ngalamin Tuhan, kita udah jatuh cinta sama Tuhan, kita jatuh cinta sama Tuhan. Sesimpel kayak gitu. Caranya pelayanan di gereja. Karena ya seperti Daud berkata bahwa rumah Tuhan menghanguskan hatiku. Kayak pingin gereja ini ngalamin Tuhan. Nah itu punya hati untuk Tuhan artinya. Sebenarnya sih pergi dulu punya hati itu seperti ini ya, satu hal ini. Ya ini aku mungkin ini lumayan penting karena hari ini kita kehilangan identitas ya kan. Seperti bahwa kalau punya hati versi yang tak taruh adalah kamu punya hatinya Tuhan. Itu aja. Pasti kamu ngaku sesuatu. Dan ini yang nggak digembar-gemborkan sekarang kan. Yang digembar-gemborkan oleh komunitas-komunitas, bahkan komunitas-komunitas untuk cuma pengen lebih besar. Nggak salah, aku pun juga pengen levelnya makin besar. Iya, kita udah OTW sekarang. Kita udah podcast, atau ini, atau itu, atau ini, semua New Hope, semua puji Tuhan. Ya kan, kita bakal ada apps dan lain-lain. Kayak gitu. Nanti kita udah Hivel Marketplace yang kita launching tahun depan. Itu 2 tahun lagi, maksimal 2 tahun lagi itu sudah ada. Wow. Kita memutarkan semuanya bisnis kita gitu. Bisnis Hivel ini bisa membantu juga para bisnis yang di dalam, bukan cuma di luar, tapi di dalam Hivel juga bisa dibantu kayak gitu. Dan masih banyak rencana kita, termasuk retreat juga kita bakal ada. Kayak gitu, cepat atau lambat. Kayak gitu. Nah maksudnya hal demikian itulah yang maksudnya bahwa aku pengen besar juga, tapi sayangnya orang ngeliat, dia punya talenta nih, diseret langsung seret, tanam. Ayo kamu punya hati, ayo kamu pelayanan, ayo kamu gini. Sehingga dia pengen membesarkan komunitasnya. Tapi sebenarnya bahwa wadahnya nggak memberitahu apa arti pelayanan. Itu banyak oknumnya. Ketika kita berhenti, meskipun kita sudah buat kelas, meskipun apa, tapi kita perlu make sure ke setiap anaknya. Kita perlu observasi lagi. Bukan berarti kita sulit untuk menangkap pelayanan, bukan. Tapi hari ini bahwa dua-duanya harus kena di hari ini. Nggak bisa cuma orang malas toh hari ini. Tapi kita juga punya dia, jangan-jangan dia malas karena lihat sistem kita yang bobrok. Case lagi nih. Beda case lagi. Atau kita ngeliat lingkungan yang nggak enak. Yang mau nggak mau itu bukan dimaklumi, tapi kita harus do action. Kayak gitu Pak. Lebih baik kita menyingkirkan hama-hama dan kita menyelamatkan yang tersisa. Silakan diturunkan kembali ke titik ulang. Nah kayak gitu. Jadi sehingga orang nganggep bahwa pelayanan itu hal yang penting ya. Enak ya pelayanan dalam tuh kayak kerasa lebih ini lebih itu. Enak. Tapi tetap kembali lagi namanya balancing, bukan balance. Jadi pasti ada lah hama-hama berikutnya, kayak gitu.
Kita nggak ada yang perfect, nobody perfect lah, gitu. Tapi kembali lagi bahwa kita perlu taruh bahwa satu hal yang kuajarkan di semua anak evil bahwa yang paling penting punyalah hati Bapa. Ini top of the top punya hati. Contohnya seperti apa? Apakah hari ini kamu mikir jiwa dalam pelayanan? Aja sih sebenarnya. Apakah masih terbebankah di hatimu? Jangan ngomong loh, aku asyir kok ada hubungannya. Gitu loh. Yesus juga cuma memberikan makanan makanan loh ke murid-muridnya. Nggak preaching loh, belum preaching loh. Gitu loh. Dia cuma tergerak. Maksudnya belum sampai sih, dia belum khotbah dulu kasih makan gitu. Nah, dia kan dia lihat tiba datang, oh belum dikasih makan ya, kasih makan ya kan. Dia ngejar. Nah, kenapa? Kalau kalian lihat, kalau dikatakan apa, tergerak lagi Yesus. Nah, kan pelayanan digerakkan atau tergerak? Digerak paksa sama pelayanan, sampai atas-atas nggak usah pelayanan. Buat apa? Cuma untuk membesar komunitas, kamu sudah nggak berguna lagi, dibuang. Dan kita sebagai wadah nggak boleh kayak gitu. Tapi yang benar adalah kita bisa jelaskan. Setiap pelayan yang masuk kita ketat, mendingan ketat di awal, gitu. Mendingan kita bosan di awal untuk banyak knowledge sebelum nanti akhirnya berapinya di belakang. Jadi aku selalu ngomong kayak ya ketika kamu, panjang hari ini ya kelihatannya. Oke, nah, jadi kan ngomong tentang pelayanan sih, harusnya dibagi gitu ya. Karena ngomong pelayanan panjang. Nah, tapi maksudnya bahwa kembali lagi ya, ini kata baca bahwa intinya bahwa kalau kamu mau pelayanan, pastikan punya hati Bapa, punya hati jiwa-jiwa, punya hati yang berbelas kasihan sama jiwa-jiwa. Misalnya kita lihat, meskipun parking ministry ku nggak ngena, kita sakno, ngomong juta. Even kita cuma ngulmet, misalnya parking ministry kurang, kita bisa bantu. Aku boleh bantu enggak? Ya itu sudah another level dalam pelayanan, itu perawatan sebagai wadah, itu perawatan dari orang itu. Ini kayaknya udah berhasil sebagai wadah untuk membawa itu. Jadi kalau daripada kita ngerepot-repotin ngurusi orang yang malas-malas, ya itu kita persuasif. Tapi siapkan juga wadah yang tepat buat dia. Kita cari traumatiknya, jangan-jangan dia Kristen fobia. Jadi terlalu gampang lah kalau kita ngomong alasan sibuk itu. Jangan-jangan dia belum ngalamin Tuhan. Jangan dipaksa dulu kok belum ngalamin Tuhan. Kalau dia masih baru separuh-separuh ikut Tuhan, biarkan dia tertanam dulu, rasain dulu. Baru kita taruh pelayanan. Sambil pelan-pelan kita persuasif masuk dalam hidupnya. Jadi kembali lagi bahwa yang paling penting yang kita sebagai wadah dan sebagai apa? Pelayan-pelayan hari ini yang lagi nggak dapat HAP, hak asasi pelayanan, mulailah cross check wadah kalian, kayak gitu. Dan yang sebagai wadah kita cross check apakah HAP ini nyampe di mereka semua. HAP terbesar adalah api dari atas wadahnya bisa turun nggak ke bawah. Nggak bisa, nah itu paling gawat. Berarti bawah kan gini loh, masalahnya bahwa ketika hierarki udah terlalu banyak atau orang terlalu banyak dalam sebuah anggota dan kita nggak bisa manage sebagai wadah, ya kita namanya manusia, aku pun juga ngerti, tapi kembali lagi bahwa kita harus ngebleskan api. Jadi kembali lagi bahwa apakah hati Yesus ini turun dan bawah-bawahnya kita bisa ngomong sakno ya jemaat ya. Kok ngini terus gak iso jemaat ya? Kudu ngini re, kudu gitu, kudu gini buat jemaat, kudu gini buat jemaat. Sakno jemaat, bukan aku mau gini loh, aku mau gitu loh, aku nggak bisa gini, aku nggak bisa gitu. Jadi bukan kalau pelayanan masih ada bang aku nggak dapat benefit, aku nggak dapat apa, aku nggak dapat apa. I think not itu pure pelayanan. Tapi kalau kita mulai hari ini lebih banyak, apa ya Tuhan mau nggak ya? Aku kurang maksimal deh. Aduh aku lupa ngomong ini tadi di khotbahku misalnya. Nah itu sebenarnya kayak gitu. Ketika kamu fokus di Tuhan dan jemaat, nah ini kayak gitu. Jadi ini panjang ya. Panjang tapi wah kayak apa ya? Bener-bener banyak hal yang bisa didapat gitu tentang dunia pelayanan ini. Dan ya memang luas ya. Banyak ya. Ya, lebih tepat aku bleber aja sih. Tapi hari ini bener-bener wah sekali, mantap, gacor, puji Tuhan. Bener, kita belajar banyak lah tentang pelayanan di sini, bagaimana hati seorang pelayan, bagaimana kita mengajarkan mereka untuk punya hati dan lain sebagainya.
Berarti benar tuh, harus diajarkan punya hati. Itu benar, itu lebih baik kata yang paling bagus dibanding suruh pelayanan. Nah, Itu udah punya tipe Tuhan pasti mau pelayanan. asal tarik-tarik doang tapi nggak diajari ya Gampang. buat apa? Iya. Asal Oh, dengan mata diajari buta ya. juga. Betul. Loh, soalnya ada tipe pelayanan sih nggak didorong. Maksudnya orang pelayan didorong. Heeh. Tapi udah punya hati, enak lah begitu. Atau separuh jadi, atau sudah ada bibit, enak ya kayak gitu ya. Gitu. Tapi le nggak mau dipaksa, gencer. Wah, Susah ini jadinya. tanpa diimpartasi hati ya. Wah, kan. Ya kalau apa ya dia mau tapi lakunya dengan terpaksa itu masih mending daripada Mending. kepahitan. Kepahitan. Susah. Lebih Ya, susah. ya meskipun Tuhan bisa pakai, cuman jauh lebih baik impartasikan hati dulu. Oke, thank you Ko Denny hari ini bener-bener luar biasa banget. Oke, promosi. Nah, seperti biasa ya guys ya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali tahu The Heart of Revival ini apa, The Evil ini apa sih, kalian bisa klik link di bawah di deskripsi, ada satu link tree. Nah, itu isinya ada IG dan TikTok kita, di mana kita setiap event akan report di situ. Terus juga di tele kita biasa ngobrol-ngobrol di situ, dan setiap event-event terbaru atau kegiatan terbaru akan diumumkan di grup tele itu ya guys ya. Dan bagi teman-teman, waduh tiba-tiba jadi panda. Kaget aku. Nah, seperti biasa, nah bagi teman-teman yang sudah tertanam di Evil ini, nah kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian ini bisa sama-sama terberkati dengan kalian dan bisa belajar banyak dari video ini. Oke, sekali lagi thank you kepada Bapak Panda Susastro. Nah, Dulu kerja lama. oke, terima kasih kepada Bapak Panda Susastro atas waktunya. Ranga. Oke, sampai jumpa di next episode. Nantikan episode berikutnya. Dadah. Bye bye guys. Jesus bless you all. Jangan dia editor. Jadi beneran lu coba. Saya itu. Jangan dia editor, tolong editor. Ada ya yang di sini.